Pemirsa, pemanfaatan keuangan anggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat sasaran, tanpa penyimpangan, termasuk salah satunya untuk mewujudkan pemilu berjalan baik sebagaimana mestinya. Prinsip tersebut dilakukan pada semua tingkatan penyelenggara pemilu hingga ke seluruh daerah, termasuk pihak lembaga dan badan publik yang bergerak di pengawasan pemilu khusus di Kota Gunung Sitoli. Ketua Komisi Pemilihan Umum setempat Kardinal Pranata Mendrova menjelaskan, dari 28 miliar rupiah anggaran untuk penyelenggaraan pilkada daerah itu, 19,2 miliar rupiah diantaranya dikelola KPU Kota Gunung Sitoli. Dari jumlah itu memasuki tahap awal penyelenggara telah menerima sebesar 40% dengan sasaran pada sosialisasi, BIMTEK, dan penguatan kapasitas badan ad hoc hingga pelaksanaan pawai dan peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli tahun 2024. Penyampaian informasi kelola anggaran pilkada melalui APBD yang dicetuskan Ketua KPU seperti ini sejalan dengan ajakan pihak Komisi Informasi yang sebelumnya telah menekan anggaran publik dapat menggunakan haknya mengetahui seluruh pengelolaan penyelenggara pilkada termasuk pemanfaatan anggaran keuangan negara. Demikian semua pihak dan atau badan publik penyelenggara pemilu itu mutlak membuka informasi yang bersifat terbuka untuk umum. Pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Gunung Sitoli ini menyerap anggaran sebanyak 28 miliar, di mana KPU Kota Gunung Sitoli selaku penyelenggara teknis utama pilkada mendapatkan alokasi dana sebanyak 19,2 miliar. Dan kita sudah mendapatkan dana sebesar 40%, dan itu sudah kita banyak gunakan dalam kegiatan-kegiatan tahapan, di mana tahapan yang telah berjalan seperti pengikutan badan ad hoc, dan hari ini dimulai dengan peluncuran tahapan pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Azhari mengatakan semua penyelenggara pemilu di daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak agar bertindak sesuai aturan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Azhari mengatakan semua penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus bekerja sesuai aturan. Sehingga jika terjadi gugatan di kemudian hari, para komisioner KPU telah bekerja dengan pegangan yang kokoh. Ketua KPU Hashim menilai KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk dengan media untuk dukungan penyelenggaraan pilkada yang lancar, aman, dan damai. Ketua KPU RI meminta kepada seluruh KPU di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk hati-hati dalam mengelola keuangan dalam penyelenggaraan pilkada ini. Sebagai institusi yang memiliki karakter lembaga layanan, pemilih dan peserta pilkada harus memperoleh pelayanan yang baik. Sementara PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan ingin pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah berjalan lancar, tertib, dan damai seperti pada Pilpres dan Pileg lalu. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melaksanakan langkah untuk mendukung Pilgub Jawa Tengah. Komisi Informasi Pusat berharap masyarakat bisa menggunakan haknya dalam mengakses informasi terkait para calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samroto Naja Ismail mengatakan, masyarakat memiliki hak keterbukaan informasi publik terhadap seluruh kebijakan publik, termasuk informasi detail mengenai siapa yang akan membuat kebijakan ke depannya, dalam hal ini calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Apabila terdapat informasi yang tidak diperoleh dalam Pilkada 2024, Samroto Najah mengatakan masyarakat bisa menggunakan haknya untuk mengajukan sengketa informasi ke KIP. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat, Syahwaluddin menjelaskan, KIP diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan itu salah satunya mengenai sengketa informasi tentang pilkada ataupun kepala daerah. Intinya kami dari KI Pusat berharap sekali bahwa literasi yang ada di masyarakat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh akses informasi, sehingga pertama pilkada ini memang diharapkan berjalan sesuai dengan yang semestinya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Harapannya pun kalau memang ada informasi yang terasa tidak diperoleh, maka bisa menggunakan haknya untuk mengajukan sengketa informasi. Jadi kalau kita melihat memutuskan sengketa itu menimbang apa kepentingan publiknya jika informasi itu
dibuka kepada publik nilai manfaat apa yang dirasakan oleh publik. Jadi ketika timbangan kita mengatakan bahwa oh ini informasi sepatutnya dibuka kepada publik karena akan memberikan satu edukasi, akan memberikan sesuatu manfaat yang lebih luas kepada publik, maka kita akan memutuskan. Itu sebagai dasar dari Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 31 Maret 2024 lalu.